Oke, kita mulai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan PPG kita pagi ini, mari kita berdoa dulu. Dengan doakan belajar, raditu billah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali hari PPG ini kita web meet atau Google Meet. Untuk hari ini agendanya adalah PTK. Nah, ini saya juga melihat jadwal PPG ini juga gimana ya, satu hari PTK harus selesai. Karena ketika kalau saya membimbing skripsi mahasiswa saya, berbentuk apapun itu termasuk PTK biasanya butuh waktu paling tidak 2 bulanan. Nah, ini satu hari harus beres. Ini gimana nanti? Nah, kita jalani saja dulu. Nanti saya ajari bagaimana membuat judul dan sebagainya. Jadi judul yang mungkin judulnya agak sedikit berbeda dari yang jenengan tahu selama ini, agar apa bisa mengcover 3 RPP yang sudah dibuat itu. Oke, saya share screen dulu apa tagihannya untuk hari ini. Oke, di kegiatan PTK ini saya nanti akan menyampaikan tahapan dalam menyusul proposal PTK. Jadi di tagihan hari ini itu ada 2 LK. LK-nya satunya draft proposal, satunya proposal. Jadi ada 2 tagihan di situ. Nanti tagihannya pakai form mana? Pakai form yang sudah jenengan download di awal review dulu. Di awal review ada form LK 3.3 karena 3.2 kan kemarin sudah untuk peer teaching. Nah, nih LK-nya ada LK 3.3A itu untuk draft proposal. Nah, seperti ini nanti. Terus ada LK 3.3B ini untuk PTK-nya. Kemarin saya sudah mengirim tambahan materi ya. Jadi kalau di LMS ini kan cuma begini saja, nggak terlalu detail. Ada tambahan materi yang saya kirim via grup. Nah, yaitu ada panduan PTK di UNUSA. Nah, itu tambahan materi hari ini. Oke, ini nanti seperti apa saya jelaskan. Insya Allah pertemuan kita sampai jam 9. Ini nanti. Semoga tidak sampai jam 9 sudah selesai. Oke. Di sini nanti juga ada dosen guru PAMA mengawali diskusi, membuat topik menarik, memantik respon terkait dengan identifikasi permasalahan. Jadi ini nanti kita ngobrol-ngobrol sekalian sharing yang dapat dijadikan topik atau rumusan masalah dalam penyusunan proposal PTK yang akan diintegrasikan dalam RPP. RPP yang mana? RPP yang sudah dibuat selama ini. Begitu. Oke. Sebentar. Kemudian nanti tagihannya berupa ada 3.5.2.1
yaitu identifikasi permasalahan dalam pembelajaran. Nah, ini seperti apa isinya? Kita buka dulu. Di sini nanti sebentar. Tagihannya ada identifikasi masalah ya dalam pelaksanaan pembelajaran atau berdasarkan kajian jurnal atau dari hasil survei. Nah, kemudian yang kedua, mendiskusikan bersama mahasiswa lain untuk mendapatkan masalah-masalah yang tepat sesuai dengan topik dalam rencana PTK. Jadi nanti identifikasi permasalahannya berdasarkan 3 RPP yang sudah dibuat itu. Terus nanti bisa diskusi ya jika mengalami hambatan dalam identifikasi masalah. Nanti di sini jangan lupa selalu pilih kelompok 2 karena kita kelompok 2. Kemudian di diskusi rencana 3 titik. Kalau di sini belum ada tagihan LK nggih, yang di 3.5.2.1 yang identifikasi, hanya diskusi-diskusi saja, jawab garis besar pertanyaan yang di nomor 1 sampai 3 ini. Jadi nanti bisa kelompok 2 add new discussion topic. Di sini subjek diisi nama masing-masing, basicnya ditulis jawab ini. Kemudian sudah submit post to forum. Kalau sudah di post to forum, nanti yang mengomentari urut seperti biasa, biar tidak terjadi slip komentar. Jadi yang mengomentari sesuai dengan daftar nama, nggih. Jadi nanti Bu Ela ngomentari Bu Dian, Bu Eni ngomentari Bu Ela, Pak Kartoyo ngomentari Bu Eni, terus Bu Puji ngomentari Pak Kartoyo, seperti itu. Sampai terakhir Bu Yuliani ngomentari Pak Yoga dan Bu Dian ngomentari Bu Yuliani, seperti itu. Jadi semuanya bisa terkomentari. Begitu Bapak Ibu. Nanti post to forum seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk tagihan 3.5.2.1 identifikasi permasalahan ini? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Kemudian ada 3.5.2.2 diskusi rencana menyusun penelitian PTK. Nah, di sini nanti sudah memakai form. Form yang digunakan adalah 3.3. Sorry, 3.3 yang apa ini? Kok nggak ada AB-nya? Kalau yang tagihannya produk peserta penyusun. Oke. Oke, di 3.5 yang ini tadi nggih, yang di sini 3.5.2.2 ini diskusi rencana menyusun PTK, ini memakai form 3.3A. Habis ini 3.3A saya jelaskan. Di sini memang nggak dijelaskan, cuma LK 3.3 gitu aja. Padahal di sini kan masih rencana menyusun PTK. Kalau rencana menyusun PTK kan draft. Karena formnya tadi kan ada 2. Oh, sorry. Ini tagihannya ada 2 Bapak Ibu. Jadi nyenengan di sini sudah 2 ini. Mohon maaf. Jadi proposal PTK itu pakai 3.3B. Kalau yang form dan form M3.3 ini yang draft, maksudnya LK 3.3A. Jadi di sini ngupload 2 file tersebut. Jadi hari ini jenengan harus, kalau sesuai deadline di sini nggih, jadi proposal PTK sudah beres, ini diupload di sini di 3.5.2 ini. Jadi di sini gunakan pengalaman dalam review perangkat pembelajaran dan peer teaching. Peer teaching kan jenengan sudah 2 kali nggih, yang bikin video sama Bu Marita itu kan peer teaching sendiri.
Terus sama peer teaching kemarin yang sama saya, itu kan sudah 2, itu kan sudah ada pengalaman dari situ. Dalam merancang dan peer teaching dalam merancang rencana PTK. Susun PTK termasuk bagaimana PTK dilaksanakan dalam konsep pembelajaran daring. Nah, ingat. Jadi meskipun sekolahnya luring, di sini tuntutan dari PPG adalah pembelajarannya daring. Nah, kemarin ada solusi dari Bu Dina, tetap dilaksanakan, siswanya datang di sekolah tapi dipakein HP masing-masing. Yang penting pokoknya daring. Nah, gimana jenengan ngemasnya lah. Pokoknya dilaksanakan secara daring gitu. Silahkan berdiskusi dengan dosen jika mengalami hambatan dalam penyusunan proposal PTK melalui forum ini. Nah, ini nanti di sini jenengan ngupload 2 file. Ingat jangan lupa selalu kelompok 2 ya kita ya. Terus add new discussion topic. Nanti ngisi nama masing-masing di sini, subjeknya, message-nya bisa diisi nama lagi juga boleh. Terus submission-nya 2 file. File LK3.3A dan LK3.3B. Oke, nanti LK3.3A saya jelaskan, LK3.3B saya jelaskan juga di sini. Jadi tagihan di ini tadi 2 file yang di 3.5.2.2 diskusi, karena ini tagihan proposal PTK form dan form M3. Lah ini kan draft sama proposalnya. Itu. Submission-nya 2 file. Oke, pun jelas. Nanti file itu tolong selalu di-rename ya Bapak Ibu. Rename-nya jangan dihapus, jangan. Cuma ditambah aja belakangnya namanya siapa gitu. Misalnya gini ya, LK3.3 form D bla bla bla, tambahi aja belakangnya, di-rename tambahi misalnya Pak Kartoyo gitu. Jangan dihapus semua, kalau dihapus semua nanti saya nggak tahu LK mana itu, barangkali saya bingung. Jadi nama yang di depan ini tetap dibiarin, belakangnya ditambahi nama punyanya siapa itu, gitu nggih. Bapak Ibu, gitu nggih. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Nggih, nggih. Oke. Jadi di sini submission 2 file itu. Kemudian ini tadi saya screenshot lupa kata save, belum tak save. Bapak Ibu tiap hari itu kan ada absennya juga ya? Ada, Ada, Pak. Pak. Ya, itu Ya, wajib mengambilkan screenshot atau enggak? Ya. Kalau jenengan. Kadang itu malah lupa, Pak. Tapi memang diminta screenshot ya? Apa enggak? Tidak. Tidak, Pak. Enggak. Tolong mahasiswa, Pak. Oh. Tidak, Pak. Soalnya kalau dosen guru pamong itu ada screenshotnya, makanya saya screenshot gitu. Oke. Paling tidak satu sesi itu screenshotnya 2-3. Tapi kadang saya screenshot bolak-balik soalnya nanti saya pilih yang terbaik yang mana gitu. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi di ini tadi sudah jelas nggih di diskusi ini tagihannya ada 2. Kalau yang pertama tadi belum ada tagihan di sini. Cuma ngobrol-ngobrol aja dan saling mengomentari nanti sesuai urutan kemarin. Terus di sini ada tagihan itu. Terus tagihan hari ini juga ada produk peserta. Jam berapa batas terakhirnya? Seperti biasa jam 12 malam.
Nah, ini produk peserta penyusunan PTK. Di sini sudah ngupload ya. Jadi sudah ngupload pada peserta. Oh ini sorry, ininya keliru ini. Ini keliru penjelas, kalimat penjelasnya yang keliru. Ininya di sini produk peserta penyusunan PTK ini diupload lagi di sini. 3.3a dan 3.3b diupload lagi di sini. Jadi ngupload yang itu tadi 2 kali di diskusi tadi sama di sini. Ini yang diupload di produk peserta penyusunan PTK 3.5.2.3 produk peserta penyusunan PTK ini upload 2 file 3.3a dan 3.3b. Batasnya nanti sampai jam 12 malam. Kalau di sini memang nggak ada batasnya, due date-nya nggak muncul. Tapi sebagai deadline kita ya, kita bersama jam 12 malam. Karena besok kan sudah ada kegiatan yang lain. Nah, ini nyusunnya gimana, Pak? Enggak ditambah, Pak. Iya, Bu. Enggak ditambah, Pak. Kan penyusunan PTK lama. Lah itu jadwalnya 1 hari ya, Bu. Ya, makanya ini gitu. saya ajari. Ini sepertinya, kan di sini kan nggak ada tuntutan cek plagiasi ya. Kalau copy paste sepertinya ya boleh-boleh saja. Tapi kan tetap menyesuaikan juga dengan RPP-nya. Dalam pembuatan judul dan sebagainya itu. Jadi istilahnya bukan copy paste ya, mengadopsi. Ya, makanya saya bilang apa ini jadwalnya kan deadline-nya memang hari ini begitu. Ya kita usahakan dulu lah. Kan ini saya belum jelaskan PTK-nya seperti apa. Yang angkatan 2 kemarin 1 hari bisa selesai kok. Angkatan 2. Bapak Ibu ada yang belum pernah bikin PTK sama sekali? Sudah, Pak. Sudah. bikin semua, Pak. Yang lulusan S1 PGSD biasanya itu skripsinya bikin PTK biasanya. Iya. Iya, Pak, PTK. Iya, PTK. Termasuk saya itu juga bikin PTK. Terus yang lulusan UT Universitas Terbuka itu setahu saya malah juga wajib PTK. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kan sudah punya pengalaman nanti berdasarkan dari itu. Nanti bisa dibuka-buka lagi skripsinya dulu atau browsing nanti juga boleh. Oke. Selanjutnya, sekarang Bapak Ibu kan bertanya-tanya. Di sini sudah saya jelaskan jelas tagihannya apa saja untuk hari ini. Sekarang saya bahas yang 3.3a, kan dengan penasaran apa sih isinya 3.3a. Jadi yang kita bahas ini nanti ada 3 file ya, 3.3a, 3.3b sama file tambahan tentang panduan PTK di Unusa itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang berupa identifikasi masalah. Ini masih simpel untuk 3.3a ini. Cuma ngisi identifikasi masalah, poin-poin aja ya ini. Ada yang minta gabung. Terus rumusan masalah, ini juga cuma poin, terus judul. Jadi ini dibalik ya, judulnya nulisnya terakhir, karena kan menentukan masalahnya dulu, merumuskan baru membuat judul. Terus rencana tindakannya seperti apa, ini poin-poinnya. Terus di sini, nanti kota sesuai kota Bapak Ibu semua. Terus tanggal hari ini, 5 November 2020, atas nama siapa, tanda tangan. Tanda tangan sudah saya ajari ya, untuk di file. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti kalau sudah saya ajari pakai foto kan ya lucu. Karena kalau foto di kertas putih, kalau ditaruh di Word itu kertasnya tetap kelihatan, nggak bisa bersih. Jadi saya ajari pakai Paint ya kemarin. Gitu. Sebenarnya cara yang lain juga bisa pakai ini. Insert. Tapi agak ribet sih. Pakai ini, shapes, ini. Tapi pakai agak ribet. Saya juga pakai insert, Pak, karena kemarin pas waktu pakai poin saya belum mengikuti. Oh, masih pakai foto. Bukan pakai ini insert terus pakai yang ini apa scroll itu loh, yang Ya, simbol scroll.
Ya nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa Bu, yang penting kan tanda tangan. Enaknya kalau pakai ini, kalau ada gambar, itu tetap kelihatan tanda tangannya. Kalau paint, ditaruh di atas gambar tanda tangannya, maka kotak gitu Bu, jadinya putih. Itu bedanya. Jadi misalnya ini lembar kerja Ibu nggih, ini ada gambar, tanda tangannya ditaruh di atas gambar. Kalau pakai paint, nanti akan jadi kotak gitu putih. Tapi kalau pakai kerwel-kerwel ini, itu hanya yang muncul itu tanda tangannya aja, nggak ada background putihnya. Itu bedanya. Saya sudah nyoba soalnya. Ya, nanti tergantung sesuai kebutuhan. Misalnya saya kemarin tanda tangan berkas materai. Tanda tangan berkas materai, misalnya di sini ya, butuh ada tanda tangan materai gitu. Nama saya materai. Terus saya lihat browsing YouTube. Kan saya mau ngeprint kan males ya, kalau bikin materai kan ngeprint dulu, ditempel materainya, tanda tangan di atasnya. Saya kan ogah, rasa-rasem gitu. Nah, akhirnya gimana? Ini tak taruh di materai, nyari gambar materai nggih. Jadi terus tanda tangannya pakai kerwel-kerwel itu tadi, sehingga bisa. Nah, ini mungkin tambahan pengalaman untuk Bapak Ibu. Contoh konkretnya kemarin gini. Tak kasih tahu, mungkin suatu saat jenengan pasti butuh ini. Tapi ya gitu, materainya paling materai scan orang lain, kita nggak beli kan soalnya. Jadi nggak perlu ngeprint. Nah, selama ini kalau misalnya mintanya soft file, saya seperti itu ya lancar-lancar aja sih. Nah, ini. Mungkin suatu saat jenengan pasti butuh ini. Tapi ya gitu, materainya paling materai scan orang lain, kita nggak beli kan soalnya. Jadi nggak perlu ngeprint. Nah, selama ini kalau misalnya mintanya soft file, saya seperti itu ya lancar-lancar aja sih. Nah, ini. Nah, ini loh terus ini. Karena kalau guru saat ini, kalau dulu tanda tangannya di atas kertas, sekarang sudah dirubah di atas file. Nah, ini tanda tangan saya kan sudah berbentuk JPEG. Kalau ambil dari kan bentuknya kan JPEG. Nah, misalnya saya taruh di sini, saya copy paste file begitu. Nah, itulah perbedaan saat ini dengan dulu. Jadi sekarang saya butuh file apa gitu ya, tinggal WA, nanti sudah dikirim ya, formatnya stempelnya scan begitu. Oke, saya lanjutkan kembali ke topik utama kita. Jadi di sini ada form 3.3a ini, jenengan mengidentifikasi masalah, membuat rumusan, judul, rencana tindakan. Nah, nanti judul yang baik seperti apa saya beritahu nanti di yang file PDF. Nanti file PDF ini kan jelas sekali. Nah, sudah, ini 3.3a. Nanti ada mahasiswa PPG, nama, tanda tangan, begitu. Pun jelas? 3.3a, ada pertanyaan? Lanjut dulu, Pak. Oke. Sekarang 3.3b. Nah, tadi kan sudah nemu judul nggih. Nanti di sini di 3.3b jenengan mengerjakan di sini. Jangan bikin file baru. Langsung aja file dari yang jenengan download itu digarap di situ. Jadi judulnya apa? Nama, bidang studi. Namanya jenengan bidang studi kita guru kelas SD. Bidang studi kita. Kemudian di sini nanti di pendahuluan jenengan ngisi semua ini. Latar belakangnya apa, nanti kan begini ya, ini kan sudah di sini nggak usah dirombak, nanti tinggal begini aja, dihapus, ini dimajukan sedikit begini karena paragraf baru, ngetik, terus agak rata kanan kiri, ini diklik, nah, nanti wes diisi, terus kalau sudah paragraf misalnya ada 3 paragraf nih,
Ya, diisi 3 paragraf. Nah, misalnya seperti itu, 3 paragraf. Terus nanti diberi jarak sedikit, sorry. Terus identifikasi masalah juga begitu. Ini biar sama dengan atas di format Painter. Nah, diisi identifikasi masalahnya. Ini sudah proposal fix ini di sini nih. Sudah ada pendahuluan, latar belakang. Lah nanti habis ini saya jelaskan latar belakang itu isinya gimana, identifikasi isinya gimana di file PDF, dari file PDF. Ada analisis masalah, rumusan, tujuan, manfaat, kajian pustaka, tentang PTK ya di sini. Terus habis tentang PTK di sini yang dibahas adalah judul jenengan. Kalau judulnya pengembangan, peningkatan hasil belajar melalui video misalnya begitu. Berarti yang dibahas belajar dulu, terus hasil belajar, terus video. Sesuai dengan judulnya yang dibahas di sini. Jadi poin 23 itu disesuaikan dengan judul. Jadi yang jenengan angkat apa? Terus nanti ada metodologi, subjek penelitiannya, tempat dan waktu sesuai dengan PPL. PPL-nya jadwalnya sudah tahu apa belum? Belum, Pak. Yang Berapa, Pak? Tanggalnya belum, Pak. belum. Lah yang di-share Nafiah itu yang ada nama-nama dosen dan guru pamong sehingga jenengan sudah tahu sampai ketemu saya terus itu. Itu nggak ada tanggalnya, Pak. Oh, enggak ada tanggalnya. Nggak ada. Oke, dicatat tanggalnya. Saya bukakan filenya. Biar nanti pas. Ini filenya saya nggak tahu boleh di-share apa enggak. Tapi sepertinya nggak boleh, makanya saya nggak berani ngasih ini. Atau Bu Dina kalau paham mungkin tahu. Karena ini untuk laporannya Bu Nafiah kemarin, hanya di-share di grup dosen. Nggak ada instruksi untuk nge-share ke mahasiswa, sehingga saya juga nggak berani. Jenengan angkatan 4 nggih? Angkatan 4. Angkatan 4. Ini yang jadwal iya. Oh ini ya, PPL-nya nggak ada jadwalnya ini ya. Oke, jadwalnya ada di sini kalau angkatan. Nah ini kan ini Bapak Ibu, jadwal PPL angkatan 4. Jenengan mulai PPL tanggal 12 November sampai 12 hari. Sampai tanggal 25 November. PPL-nya jenengan angkatan 4. Sampai 25 November, mulainya tanggal 12 November. Tapi PTK-nya dari waktu 12 hari itu tadi, pelaksanaannya hanya dilakukan 2 kali. Pada saat dilakukan kapan? Sebentar. Nah ini. Jadi pelaksanaan PTK jenengan tanggal 16 November. Silahkan catat. Jadi pelaksanaan pembelajaran daring
dan perekaman pembuatan video pembelajaran, sekaligus di sini jenengan pada hari ke tanggal 16 ini, jadi melaksanakan praktek bikin video dan juga melaksanakan PTK-nya. Jadi PTK, subjek dan waktu untuk siklus 1 dilaksanakan tanggal 16 November. Jadi perangkat pembelajaran jenengan yang pertama dilaksanakan tanggal 16 November. Pun dicatat? Sudah, Pak. Bapak Ibu. Terus untuk pelaksanaan siklus 2 itu perangkat 2. Nah, nanti gimana bikin judulnya agar perangkat 1 dan perangkat 2 bisa kepake? Nah, nanti saya kasih tahu. Untuk siklus 2 pelaksanaannya, jenengan melaksanakan PTK-nya dan melaksanakan pembelajarannya sekaligus mengambil video tanggal 23 November 2020. 23 November 2020. Jadi dalam satu hari itu jenengan melaksanakan praktek pembelajaran daringnya, merekam video praktek pembelajaran daring, ini sudah sama siswa ya, dan juga mengumpulkan informasi data PTK, baik hasil penilaian proses, hasil pembelajaran, dan sebagainya. Jadi dalam satu hari itu jenengan ada beberapa kegiatan ini, di waktu yang sama. Nah ini tanggal ini, 23 November. Pun jelas untuk proposalnya, untuk hari waktu dan pelaksanaan. Yang siklus 2 tanggal 23 November. Jadi sudah jelas di situ. Nah, di sini sehingga tahu tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat dilaksanakan di via daring ya, Google Meet. Kalau perlu linknya disiapkan, linknya ini atau di Zoom, linknya ini. Nah, jangan makanya di sini harus bisa ini ya, belajar ngerekam. Ketika mengajar daring nanti saya pakai ngerekam aplikasi apa, Bandicot atau apa gitu, yang bisa tahan lama. Kalau Bandicot itu katanya kalau enggak Pro itu 10 menit harus dimulai lagi, start lagi gitu loh, putus terus disetat lagi gitu. Ya bisa lah nanti pakai aplikasi yang lain. Kalau pakai Zoom nanti jenengan berbayar. Zoom itu kalau bisa ngerekam, Zoom yang gratis bisa ngerekam apa mboten nggih? Kemarin teman bisa, Pak. Oh bisa. Oh ya syukurlah kalau sudah bisa. Nggih. Tapi ada batas waktu nggih? 30 menit apa 1 jam? 30 menit. 30 menit. Nanti kalau jamnya kurang, pembelajarannya belum selesai, ya dilanjut lagi aja, anak suruh login lagi. Itu pakai yang link lama bisa dipakai apa harus bikin link baru? Zoom kayaknya tetap, Pak. Oh, linknya tetap cuma 30 menit putus. Iya, biasanya seperti itu. Oh iya, berarti nanti kalau putus, misalnya belum selesai, nanti anak disuruh login lagi aja. Gitu solusinya. Daripada jenengan yang berbayar di angkatan 2 itu sampai mbelani loh ya. 300.000 itu anunya. 1 bulan langganannya. Agar durasinya bisa panjang itu. Wis, kalau ada yang gratis ngapain berbayar gitu loh Bapak Ibu? Enggak. Iya. Bisa disiasati nanti. Nanti toh video itu nanti kan juga diedit. Diedit, digabung kan gitu. Karena nanti ada kegiatan hari berikutnya itu editing video. Dari tampilan yang lama itu sekitar 30 sampai 40 menit atau 1 jam mungkin nanti. Nah, itu ada tuntutan diedit untuk hari berikutnya itu. Menjadi berapa menit gitu, saya lupa. Oke, di sini ada tempat dan waktu nggih. Terus deskripsi per siklus. Ini siklus 1 dideskripsikan. Nanti tiap siklus kan ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi itu. Nanti di file ini ada, di file panduan PTK nanti saya jelaskan. Siklus 2 nanti isinya apa juga saya jelaskan. Terus lampiran, daftar pustaka. Daftar pustaka nanti ya daftar pustaka dalam menyusun perangkat ini. Biar daftar pustakanya tidak terlalu tua, saya biasanya punya trik nggih. Kan biasanya reviewer itu kan ya tentang buku-buku kan nggak terlalu paham juga biasanya. Saya biasanya solusinya kan minta daftar rujukan paling tidak 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kan gitu. Kan bingung kita kalau 5 tahun terakhir.
Lah biasanya saya rujukan buku lama, tahunnya tak barui gitu aja. Misalnya tahun 2010 bukunya, mintanya 5 tahun terakhir ya tak buat tahunnya di daftar pustaka itu menjadi 2000 berapa 15 atau 16 gitu. Ya, selama ini nggak ada komplain tuh. Itu sih menyiasatinya agar tahun bukunya nggak kelihatan tua. Tapi saya nggak tahu apakah di tahun tersebut buku tersebut dicetak lagi apa enggak. Ya ini ilmu ngawur ya. Menyiasati biar daftar pustakanya nggak kelihatan tua-tua banget rujukannya. Itu trik saya sih biasanya gitu. Ya monggo Bapak Ibu yang lain nanti seperti apa lah. Nanti di lampiran juga harus dilampirkan RPP-nya. Jadi ini 2 RPP ya yang akan dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2. Terus ada instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data itu seperti apa? Nanti di PDF ini lebih jelas, tapi gambarannya bisa instrumennya bisa lembar observasi, terus lembar soal atau lembar tes. Kan jenengan sudah buat ini. Apa alat evaluasi sikap, pengetahuan keterampilan itu kan sebagai instrumen pengumpul data juga. Catatan lapangan itu juga bisa, angket nanti juga bisa. Ya monggo nanti seperti apa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tentang LK 3.3B sebelum ke yang lebih detail lagi. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Pak, untuk judul gimana, Pak? Nah, habis ini Bu, saya beritahu. Okay. Jadi bagaimana ngetrik agar judulnya itu RPP yang sudah menjenengan buat bisa tercover tiga-tiganya. Karena saran Bu Nafiah itu seperti itu. Karena kemarin itu versinya macam-macam gitu. RPP yang sebenarnya kan begini, RPP yang sebenarnya. Dari satu perangkat itu untuk siklus 2 kan sebenarnya hasil dari refleksi siklus 1. Kurangnya di mana diperbaiki, dilaksanakan di siklus 2. Yang benar kan seperti itu. Atau dengan selama membuat skripsi dulu selama S1 kan begitu. Jadi siklus 2 itu RPP-nya tetap, perangkatnya tetap berdasarkan dari hasil refleksi di siklus 1 kan begitu sebenarnya. Tapi di sini kemarin pas penyamaan persepsi dengan Bu Nafiah itu istilahnya dienggokkan lah, dibelokkan agar perangkat 1 dan perangkat 2 itu bisa tercover. Itu gimana caranya? Nanti di judul triknya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Sebentar saya tak nge-save dulu. Oke, panduan bentar, tak stop dulu share screen-nya. Tak share screen lagi. Di PPG ini setiap hari siap begadang ya Bapak Ibu. Sampai melakukan pekerjaan apa, nggak kober, nggak sempet ya. Saya sendiri aja yang ngajar, nggak mengerjakan tugas padahal. Tapi kan saya ngajarnya kan beberapa kelas. Juga repot mau ngapain. Mau melakukan aktivitas yang lain, belum jadwal saya sendiri ngajar di kampus saya. Oke, selanjutnya ini ada di 13 lembar ya. Ini yang saya kirim via grup tadi tentang panduan penyusunan proposal BTK. Jadi di sini ada ini ya, pada panduan diskusi workshop BTK dikompilasi oleh Prof Muslimin Ibrahim. Nanti jenengan kalau lebih detail ini bisa dibaca-baca kembali. Jadi setelah melaksanakan panduan ini,
para pembaca, terutama mahasiswa, nggih, bisa menghasilkan sebuah proposal PTK yang disusunnya sendiri. Oke, PTK. Nah, ini kita mengulang kembali lagi saja yang pernah sudah membuat, yang lulusan S1 PGSD biasanya buatnya PTK, karena kalau saya pribadi sih sebagai dosen juga menyarankan mahasiswa saya itu lebih mengarah pada PTK saja. Kenapa? Nanti kalau dikenaikan tingkat, seorang guru biasanya kan diminta bikin PTK. Minimal biasanya 5 setiap kali kenaikan tingkat itu. Nah, saya berharap nanti karena sudah bekal itu tidak ndandakno PTK itu, tidak menyuruh orang. Nah, kan rata-rata kalau kenaikan tingkat yang saya tahu itu kan orang-orang itu ndandakno, menyuruh menyuruh orang lain mengerjakan. Nah, saya berharap termasuk jenengan juga nanti baik yang PN atau yang di swasta nanti kalau kenaikan tingkat bisa membuat PTK sendiri, tidak ndandakno, kan eman uang sebegitu banyaknya. Yang saya tahu di lapangan di luar itu satu PTK kalau ndandakno itu bisa sampai 800.000. Nah, kalau butuhnya 5 kan sudah 800 kali 5 4 juta hanya untuk bikin PTK doang. Padahal nanti Gantian. Nggih. Gantian toh Pak, kalau kita bisa bikin PTK jadi kita yang pembuatnya. Ya nggak apa-apa, terima job order. Makanya saya dulu itu kan saya tahu triknya begitu. Saya lulus S1 itu PTK teman-teman saya kompilasi, saya mintai semua. Saya triknya itu tuker. Saya tuker PTK aku ambek PTK kamu gitu. Sehingga saya dulu itu, tapi filenya sudah di laptop saya yang rusak ya. Kalau mau ngambil harddisknya aku tuh dibongkar dulu. Jadi itu saya mintai semua. Tapi waktu itu zaman saya kan masih KTSP, belum K13. Jadi saya mintai semua PTK-nya sehingga saya ngumpulkan punya koleksi PTK banyak buat jaga nih kalau ada yang mau minta bikinkan kenaikan tingkat itu sudah siap. Gitu. Ya itu trik aja. Mungkin ini nanti jenengan kalau mau bisa sharing PTK dengan temannya yang lain, kan ini sudah terkumpul 12 PTK ini nanti. Nah, sedangkan kalau kenaikan tingkat itu kan nanti yang menilaikan per daerah masing-masing, per provinsi nggih. Biasanya kan kalau di Jawa Timur setahu saya itu LPMP-nya itu yang ngoreksi kenaikan tingkatnya Bapak Ibu guru itu. Nah, ini kalau tuker file kan juga sudah banyak, tapi ya silahkan terserah masing-masing. Ini kan sudah hasilnya masing-masing individu nanti. Oke, penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris ya, intinya classroom action research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri. Nah, ini makanya dari perangkat yang sudah dibuat itu, kita nanti merefleksi diri, kita bisa bikin judul apa dari 3 perangkat yang sudah kita buat itu. Begitu. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi dengan merefleksi diri, makanya ini kita kan sudah melakukan ya 2 kali peer teaching itu, yang dibikin video sama Bu Marita, yang dibikin video sama saya, itu nanti bisa direfleksi lah, dari itu sudah bisa jadi judul nanti, karena kan sudah dilaksanakan. Nanti bisa bikin judul dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru. Jadi kinerjanya sebagai guru, outputnya nanti hasil belajar siswa itu menjadi meningkat. Nah, biasanya PTK kan gitu, hasil belajar siswa itu jelek karena kinerjanya guru kurang bagus, nanti dikasih obat sehingga hasil belajarnya meningkat, PTK berhasil. Pada intinya begitu. Saya tidak pernah menjumpai PTK itu berdasarkan pembelajaran yang sudah baik, mesti nilainya jelek semua. Ya memang sakleknya, pakemnya seperti itu. Pakemnya seperti itu. Oleh karena itu, PTK juga berperan sebagai pengembangan profesi guru. Tujuan PTK, pertama,
untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Jadi ada peningkatan kualitas praktek pembelajarannya. Kalau berhubungan dengan peningkatan kualitas ini berarti kan skillnya Bapak Ibu guru juga diuji agar meningkat. Terus ada peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Terus sebagai alat training in service, melengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya, dan mempertinggi kesadaran diri. Makanya kenapa kalau kenaikan tingkat disuruh bikin PTK, karena PTK kan ya karya ilmiah. Guru itu dipaksa untuk merefleksi dirinya dan dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Itu maksudnya kenapa harus kenaikan tingkat bikin seperti itu. Kalau dosen kenaikan tingkat bikin penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Kalau dosen kan tridharma, kalau jenengan ya sudah ngajar itu saja. Oke. Ngajarnya dituangkan dalam bentuk PTK itu. Kemudian yang kelima, sebagai alat untuk inovatif dalam pembelajaran. Biasanya inovatifnya pembelajaran itu ketemunya dalam PTK itu. Ketika melaksanakan PTK, sehingga harus bikin judul yang baik, yang bagus, yang unik, dan sebagainya. Terus juga peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktek pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi PTK digunakan untuk motivasi juga bisa. Jadi nggak hanya peningkatan hasil belajar, misalnya peningkatan motivasi belajar. Kalau motivasi biasanya instrumennya angket, gitu. Kalau hasil belajar instrumennya biasanya evaluasi, alat evaluasi, penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, gitu. Terus meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dikatakan profesional jika sudah membuat PTK. Kenapa? Kalau kenaikan tingkat kan syaratnya bikin PTK 5 itu tadi. Bahkan kalau PN, setahu saya kalau pas diklat CPNS itu ya, itu tuntutannya juga bikin karya ilmiah berupa PTK juga. Jadi setahu saya seperti itu. Adik saya kan keterima di Surabaya, waktu itu dia habis diklat kurang lebih 1 bulanan lebih ya, 1 bulan lebih atau sampai 2 bulan. Kemudian pulang itu selesai bukan di tempat diklat, bukan selesai gitu saja, ada tugas membuat PTK. Kemudian berapa bulan kemudian ngumpul lagi, direview hasil PTK-nya, bisa dinyatakan lolos apa tidak, begitu. Terus ada berikutnya, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik sekolah. Nah ini budaya akademik di sekolah itu biasanya ya nyuwun sewu ya, rata-rata itu rendah, rata-rata setahu saya. Jadi mau kenaikan tingkat itu kan syaratnya bikin akademik, budaya akademik itu tadi. Nah kalau budaya akademiknya nyuruh orang yang bikin, ya budaya akademiknya enggak ada jadinya. Setahu saya, karena guru itu kan jam ngajarnya kan padat toh, dari jam 7 sampai jam 1, terus ngerjakan PTK-nya kapan kan gitu biasanya. Jam kerjanya Senin sampai Sabtu, kalau full day Senin sampai Jumat, sehingga nggak kober. Rata-rata itu mau bikin PTK wis jenuh dengan administrasi yang besok ngajar apa, yang dipersiapkan apa, nggak kober. Makanya banyak yang beli ininya PTK-nya itu. Saya mengakui memang di luar itu guru-guru staff saya ya banyak yang beli. Karena apa? Ya wegah itu tadi, waktunya pulang wis sudah capek, ketemu anak, suami, istri, wis sudah di rumah wis nggak fokus sekolah lagi, sudah hilang. Itu sedangkan di sekolah fokus ngajar, disambi. Kalau mau multitasking itu kan agak-agak susah mengerjakan multitasking itu. Fokus di jam yang sama fokus 2 kegiatan. Saya saja pernah terjadi ya, di jam yang sama ngajar 2 kelas. Saya sampai bikin 2 laptop ya, laptop saya sama laptop istri saya. Bingung juga ngajarnya. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, terus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Singkatnya, PTK itu dilakukan guru melalui refleksi, kemudian mencoba mengidentifikasi.
masalah apa yang terjadi di kelasnya yang menghambat proses penyampaian hasil belajar dan menganalisis akar masalah untuk kemudian menerapkan tindakan tertentu secara siklus ya, bukan siklik atau siklus sampai masalah teratasi. Makanya ada butuh siklus 1, siklus 2. Nah, gambarannya PTK itu bisa ditunjukkan begini. Ada penyusunan proposal, melaksanakan, menyusun laporan, dan berbagi hasil penelitian. Ini secara umum, tapi di dalam pelaksanaannya ini, di dalamnya, ini ada beberapa tahap ini. Karena ada siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 itu ada rancangan, terus pelaksanaan dan observasi, terus refleksi kalau nggak salah ya. Sebentar, di sini ada apa tidak ya untuk siklus itu? Bentar. Nah ya, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nanti muter gitu. Terus, oke. Ini sekarang saya lanjutkan ke yang berikutnya, penyusunan proposal. Jadi terdiri dari proposal itu terdiri dari bab 1, 2, 3 ya. Seringkali beragam mengikuti selingkung tertentu. Selingkung tertentu itu lembaga yang kita ikuti. Kalau sekarang berarti mengikuti versinya UNUSA. Tetapi pada umumnya sebagai berikut, ada latar belakang dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang form 3.3b tadi ya. Ini sudah, ini sesuai dengan form 3.3b. Di bab 3 tadi kan ini ya tetap ada metodologi ya, siklus 1, siklus 2. Ini tambahan juga untuk bab 3-nya. Jadi ada subjek, desain, dan sebagainya. Ini semuanya di bab 3, jadwal, partisipan. Makanya ini nanti yang masuk dalam siklus PTK itu berapa siswa yang konsisten untuk ikut daring, itu yang dijadikan subjek. Makanya saya sampaikan di awal kemarin, yang jumlah siswanya berapa, yang bisa diajak kompromi ada berapa, gitu. Nah nanti untuk siklus 2, mahasiswa yang sudah bisa diajak kompromi itu harus ikut lagi, kan nggak mungkin kalau subjeknya berubah-ubah. Karena subjek penelitian kan harus tetap sama. Itu. Pertama membuat judul lah ini yang urgent sekarang ini. Judul proposal adalah identitas yang memeriksa mengapa, siapa, bagaimana PTK itu dilakukan. Harus memuat adanya problem di kelas, penyakit, terus solusinya, solusi dari obat. Terus ada siswa pasiennya di sekolah mana. Nah, dan ini dirumuskan secara jelas, sederhana, dan singkat. Misalnya peningkatan hasil belajar, peningkatan motivasi belajar, peningkatan daya literasi, peningkatan, seperti itu. Terus siswa itu pasien, terus rumah obat melalui dan sebagainya. Ini dibolak-balik boleh, tapi formulasinya ada penyakit, ada pasien, ada rumah sakit, ada obat. Itu formatnya. Contoh, peningkatan motivasi siswa kelas 6 SD dan bla bla blanya melalui strategi bermain peran. Nah, ini juga bisa dirubah, penggunaan strategi bermain peran untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 6 SD dan seterusnya. Nah, ini dirubah, nggak apa-apa, yang penting ada penyakit, ada pasien, pasien kan siswanya, ada rumah sakitnya, ada obatnya. Terus ada juga penggunaan media gambar bergerak animasi untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 6 SD Negeri 100 Surabaya misalnya begitu. Ini juga bisa dirubah. Coba dirubah. Nah, ini misalnya, ini kan penggunaan media ditulis dulu, diganti peningkatan hasil belajar melalui penggunaan media gambar pada peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri 100 Surabaya. Gitu juga boleh dirubah-rubah. Yang penting 3 unsur tadi sudah memuat. Sekarang coba ubahlah, sudah diubah. Terus masalah atau penyakit yang dihadapi bisa dijumpai di sekolah atau di kelas, dapat berasal dari berbagai sumber. Seperti guru, yang bisa bikin PTK itu guru bisa, guru BP bisa, kepala sekolah bisa, atau sumber lain yang dapat bersifat umum maupun khusus. Gitu. Contoh kalau guru yang bikin, guru itu biasanya judulnya berhubungan dengan rendahnya prestasi belajar, tidak tuntasnya hasil belajar.
atau tidak mampu mengalihkan bilangan. Ini sudah terlalu fokus ya ini nanti. Kalau kita nanti judulnya jangan fokus-fokus nanti. Kurangnya kemampuan menulis puisi. Masalah juga bisa datang dari guru. Kalau dari guru BP itu biasanya berhubungan dengan motivasi belajar, disiplin, ketekunan. Kalau dari kepala sekolah misalnya rendahnya kinerja, kemampuan keterampilan guru. Nah, ini bisa dibuat BTK. Tergantung kepada masalahnya. Nah, solusi itu yang obatnya tadi boleh jadi pada metode mengajar, media, strategi, pendekatan, metode, dan sebagainya itu bisa. Nah, contoh, cermati dengan seksama. Contoh berikut judul ini ya, ada peningkatan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan melalui metode latihan atau latihan berjenjang pada siswa di sini. Ini bisa dirubah penggunaan metode latihan berjenjang untuk meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan. Nah, boleh ini. Ini SDN Kepanjen Jombang. SDN Kepanjen Jombang ini biasanya saya pakai untuk PPL mahasiswa saya ini. SDN Kepanjen 1 Jombang ini. Oke. Komponen judul tersebut di atas ada penyakit. Nah, penyakit mesti harus ada, obat harus ada, pasien harus ada, rumah sakit harus ada. Oke, ini penyakitnya yang mana ini? Penyakitnya adalah kemampuan ini ya. Kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan ini penyakitnya. Obatnya mana? Metode latihan berjenjang. Pasiennya siapa? Siswa kelas 5. Rumah sakitnya di mana? SD 1 Kepanjen Jombang. Oke. Sekarang bercerminlah pada contoh di atas. Rumuskan judul proposal PTK Anda sendiri mengandung komponen-komponen seperti atas. Gunakan masalah yang dihadapi di sekolah atau kelas Anda sendiri. Jangan lupa identifikasi dulu penyakitnya, siapa yang sakit, di mana, obatnya apa, tulis judul PTK Anda di tempat yang disediakan. Ini, sekarang saya ngobrol-ngobrol dulu dengan jenengan. Membuat judul di PPG ini seperti apa? Saran saya agar bisa mengcover ketiga RPP yang sudah dibuat nanti, kalau buat judul itu jangan terlalu detail. Contohnya bagaimana? Jangan fokus pada materi. Kalau pada fokus materi, nanti ganti RPP kedua nggak bisa dipakai judulnya. Jadi judulnya dipakai secara umum aja. Misalnya, pemanfaatan media digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 atau siswa kelas 5 di SD Sukamaju. Nah, itu kan RPP apapun kan bisa masuk itu. Karena nggak nyebut secara spesifik, itu yang dimau di PPG ini. Agar 3 RPP yang sudah jenengan buat bisa tercover. Kalau sudah nyentuh bilang menggunakan metode, penggunaan metode ini berarti di 3 RPP jenengan harus menggunakan 3 metode itu. Gitu. Penggunaan pendekatan saintifik berarti di 3 perangkat yang sudah jenengan buat itu harus menggunakan 3 pendekatan itu. Gitu triknya. Terus juga penyakitnya. Penyakit juga jangan terlalu spesifik. Hasil belajar materi bilangan. Nanti kalau siklus 2 nggak materi bilangan, nggak bisa dipakai jadinya RPP 2. Ya, langsung aja fokus. Kalau di perangkat 2 ada matematika, perangkat 3 ada matematikanya juga, ya itu enak. Jadi langsung tinggal aja pada hasil belajar matematika gitu. Atau apalah yang bisa mengcover, intinya yang bisa mengcover 3 perangkat tersebut. Gitu, dalam pembuatan judulnya. Jadi jangan terlalu spesifik. Nanti kalau spesifik perangkat ke-1, perangkat ke-2, perangkat ke-3 nggak bisa dipakai dalam pembuatan PTK-nya. Harapannya seperti itu. Kalau kita dulu pahamnya kan mesti siklus 2 itu hasil dari siklus 1. Nah, tapi kalau di PPG ini harapannya siklus 1 yang dilaksanakan adalah perangkat 1, siklus 2 yang dilaksanakan adalah perangkat 2, siklus 3 nanti ada ya, PPL 2, nanti PPL 2. Jadi setelah PPL 1 yang tanggal yang saya sebut tadi, nanti ada review PPL terus PPL 2. Nah, itu bisa kepakai semua pas 3. Gitu loh Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang judul?
Pak, Dibantu, kalau Pak. nanti kalau mengajukan judul dulu gimana, Pak? Ya, Pak, begitu maksudnya. Boleh ya? Ya, makanya ngirim di draft itu ya, ngirim di draft itu. Tapi saran saya diupload ke grup aja ya. Kalau LMS kan saya nggak tentu habis ini kan ngajar di nggak terus buka laptop gitu loh Bapak Ibu. Kalau HP kan nggak perlu nyalain laptop. Mungkin nanti Iya, nanti kirim di WAG aja ya. ya di WAG aja gitu juga bisa. Pada intinya atau nanti kita parunan lah, biar nggak semuanya ke saya, separuh ke Budina. Nanti kalau ke saya semuanya, saya nanti balesi satu-satu. Budina, Pak. konsultasinya parunan Budina. Nggih. Jadi pokoknya intinya Budina kan sampun pegang angkatan 2, jadi paham kasus-kasus yang kemarin muncul. Intinya kan jangan terlalu spesifik dan sebagainya. Kalau untuk kasus PPK mungkin ya Bapak dosen yang lebih paham ya. Jadi kalau konsultasi secara keseluruhan ya saya juga konsultasi dengan jenengan mungkin. Saya khawatir juga arahnya khawatir. Nggih. Ya pada intinya di judul itu jangan spesifik ke materi, itu aja sih poin dari saya. Pokoknya jangan merujuk materi PB ini, jangan. Nanti kalau merujuk seperti itu nanti perangkat kedua nggak bisa dipakai jadinya. Karena di angkatan 2 di bimbingan saya kemarin kasusnya itu masih simpang siur ya, karena di angkatan 2 kan saya nggak dapat penyamaan persepsi untuk review itu, sehingga saya nggak tahu. Makanya kemarin itu masih konsep seperti S1 kita dulu, bahwa siklus 2 itu hasil dari siklus 1 gitu. Nangkepnya saya dulu juga begitu, terus ternyata di PPG itu mintanya nggak gitu. Jadi makanya nanti judul jangan spesifik, gitu aja. Nanti kalau intinya kita harus berpikir bagaimana judul itu bisa mengcover 3 RPP yang sudah kita buat, gitu aja intinya. Nah, contohnya kayak yang saya sebutkan tadi, misalnya pemanfaatan video YouTube. Nah, jangan disebutkan video YouTube materi apa. Kalau materi apa nanti perangkat 2 nggak materi itu kan nggak bisa. Jadi pemanfaatan media YouTube untuk meningkatkan hasil belajar siswa bagian pengetahuan kelas 6 SD juga gitu boleh. Kalau pengetahuan di setiap RPP kan pasti ada pengetahuannya, bisa tercover. Intinya gitulah. Nanti bisa diotak-atik. Itu sih. Atau nanti langsung aja diupload tetap di grup, nanti kalau bisa saya komentari nanti sambil Budina juga mengomentari, bantu ngomentari kurangnya di mana gitu. Oke, gitu aja. Berarti nggak usah parunan. Jadi nanti saya memberikan masukan, Budina juga memberikan masukan. Kalau tidak dikomentari berarti sudah bagus. Gitu aja. Jadi nanti jangan berkecil hati, loh saya kok tidak dikomentari, berarti sudah kita baca ya sudah bagus, gitu aja. Biasanya kan kita mengomentari kan yang parah-parah, termasuk saya ngoreksi. Nanti kalau sudah benar, biasanya saya ngoreksinya cuma sip, bagus, sudah direvisi. Tapi kalau yang salah, nggak sesuai, mesti saya komentari lebih, kurang ini, kurang itu, biasanya kan begitu. Berarti kalau tidak kita komentari ya berarti sudah benar. Iya, Bapak Ibu. Dengan kan lebih berpengalaman ya mahasiswa. Makanya Bapak Ibu termasuk di upload produk itu kan siapa yang sudah pernah dapat surat cinta dari saya, komentarnya banyak, itu berarti jenengan tidak sesuai. Kalau komentar dari saya dikit, sip, berarti itu sudah benar, gitu aja loh Bapak Ibu. Kok repot. Saya biasanya fokus mengomentari yang salah-salah memang. Kalau sudah benar ya ngapain dikomentari wong sudah betul. Itu sih. Kalau yang salah, termasuk salah upload gitu mesti saya komentari. Oke, itu aja mungkin untuk nanti judul. Sekarang saya lanjutkan kembali, kurang 20 menit. Saya jam 9 ada web meet sama angkatan 2 soalnya. Saya di kelas 3, Bu. Kelas 4 kelompok 3. Jenengan di kelas 1 nggih kalau nggak salah. Kelas 4. Kenapa, Bu? Iya, saya di kelas 1.
Saya di kelas Nggih. 1. Sama Bu Mega kan ya yang dari Uniro? Nggih, kenal sama Bu Mega nggih, Pak? Kalau nggak salah itu saya nggak pernah mendekati di beliau, Bu, jadi nggak kenal dekat. Cuma sebatas tahu adik kelas saya itu sepertinya di S1, S2. Saya lihat di profil Facebooknya itu, saya lihat kok lulusan UNESA juga, nggih, adik kelas. Kalau saya pernah mendekati, saya pasti kenal, Bu. Jenengan jadi lulusan S2 UNESA nggih. Nggih, UNESA juga. Ini Pak Nurdin. Itu yang jadi dosen kan yang jadi pengajar PPG kan rata-rata sebagian besar saya kenal semua, Bu. Bu Marita, Bu Dewi, karena teman-teman Bu Ari, itu teman-teman di sama S2. Itu kan yang merekrut kan Bu Dewi kan, Bu Dewi yang merekrut kita, karena Bu Dewi mencari teman-teman yang ketika S2 itu, sebagian besar makanya teman-teman kita sendiri saling kenal, gitu. Oh gitu ceritanya. Hari ini review, jenengan jam berapa Bu review PPL-nya? Bu Dina review PPL jam berapa? Biasanya sore, Pak. Oh sore. Ini saya ngajak jam 9. Nggih, saya lanjutkan kembali. Biar saya percepat nggih. Nanti kalau kurang detail, kurang jelas, bisa dibaca lagi yang file saya share yang PDF tadi. Itu saya dapat dari share-sharean di grup dosen soalnya. Nanti bisa dicermati lagi. Ya, ini saya lanjutkan kembali. Judul nanti intinya seperti itu. Pokoknya kalau tidak kami komentari ya berarti sudah benar gitu loh Bapak Ibu. Tapi kita sudah memberikan rambu-rambu nggih. Pada dasarnya seperti tadi. Oke, latar belakang. Latar belakang itu isinya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya nilai itu harus di atas KKM, kenyataannya di bawah KKM. Nah, ini kan muncul kesenjangan, maka itu menjadi masalah. Jadi harapannya seperti apa, kenyataannya kayak gimana. Ada kesenjangan, ini bisa jadi masalah. Dan dianalisis penyebabnya, kemudian ada solusi. Ini isi dari latar belakang. Latar belakang itu isinya poinnya ini. Ada harapan, kenyataan, masalah, penyebab, solusi. Makanya di latar belakang biasanya solusi atau judul itu sudah ditulis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat judul bla 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 bla. Gitu. Oke, hasil pengamatan yang dilakukan bla bla. Nah ini, ketentuan adalah 75%. Sementara hasil ujian hanya 45%. Lah ini kan harusnya kan 75%. Ternyata yang lulus hasilnya 40%. Lah ini kan ada kesenjangan. Lah ini kan masalah. Nah, sehingga refleksi guru merasa pembelajarannya lebih dominan, berceramah dan sebagainya, berlangsung satu arah, menerapkan metode ceramah dan sebagainya. Ini berbagai macam penyebab. Nah, maka dari itu agar muncul masalah, peneliti harus mempertentangkan antara harapan dan kenyataan. Harapannya harusnya lulus 75%, tapi kenyataannya yang tercapai KKM hanya 40%. Sehingga ini masalahnya bagaimana meningkatkan ketuntasan belajar siswa. Memang PTK itu rata-rata itu ketuntasan hasil belajar ya. Kalau saya lihat dari zaman saya bikin PTK tahun 2011 sampai saya saat ini tahun 2020, mesti rata-rata itu sampai saya itu bosen sebenarnya ngoreksi PTK itu. Mesti masalahnya itu meningkatkan ketuntasan hasil belajar. Jadi sampai alurnya itu sampai ngeh ya, termasuk mahasiswa saya itu. Mesti gitu. Ya memang gitu ya, pakemnya itu. Pakemnya PTK memang gitu. Sudah ngelontok ya Pak Nurdin. Sudah ngelontok PTK. Saking ngelontoknya itu. Saking ngelontoknya kalau ngoreksi itu nggak perlu lihat itunya Bu. Saya biasanya itu kalau ngoreksi itu mahasiswa sama ke saya ya. Saya nggak perlu lihat draftnya, nggak perlu lihat ininya. Saya tanya aja, kalau nggak bisa tanya, nggak bisa jawab, saya tahu kesalahannya di mana. Saya bukaan inimu. Gitu. Saya biasanya triknya kalau nguji itu apa ya? Biasanya anak-anak kan rata-rata kan nyarinya kan ya dari internet juga. Jadi saya biasanya ngetrik pemahaman mahasiswa itu gampang. Ngapain saya baca berkasnya? Saya tes aja dia secara langsung. Itu kalau mahasiswa saya. Kalau dia nggak bisa jawab, saya tahu jeglongannya di mana, saya coba di sinimu. Oh, inimu salah ini, begitu.
dosen yang cerdas ini. Nah sekarang loh Bu, ngoreksi sebegitu tebelnya ternyata dia harus hasil dari copy paste. Tapi kalau khusus untuk PPG nanti kita cermati ya, karena PPG ini programnya negara. Kita cermati nanti. Oke, jadi di sini di latar belakang juga muncul solusi nggih Bapak Ibu. Jadi ada penggunaan media PowerPoint juga boleh. Pada intinya jangan fokus, ini kan solusi sama dengan judul nggih. Jangan terlalu fokus pada hal khusus, nanti nggak bisa kepakai di perangkat 2 nggak bisa masuk, atau perangkat 3 nggak bisa masuk. Jadi harapan kami, saya dan Bu Dina jenengan menyusun PTK judulnya itu bisa mengcover ke 3 RPP yang sudah dibuat itu, begitu. Jadi kalau dulu kita background S1 kita itu kan siklus 2 berdasarkan hasil refleksi, sekarang kita rubah mindset kita untuk di PPG ini. Oke, setelah Anda berhasil memetakan ini ya, menemukan akar penyebabnya, nanti bisa membuat latar belakang, ini kan harapan, nanti bisa dibaca sendiri. Terus poin ini kenyataan, terus setelah kenyataan dianalisis penyebabnya, dibuat seperti ini. Nah ini loh yang saya maksud, nanti bukunya jangan dibuat buat yang 5 tahun terakhir. Caranya gimana? Ya tinggal dirubah aja. Saya nyiasatinya biasanya begitu. Menurut Reman 2018, kan reviewer nggak seberapa ngeh ya biasanya ya. Yang penting kelihatan baru. Terus ini juga begitu. Asubel ini kan 1968 kan kelihatan tua banget, kayak nggak ada buku yang baru aja. Dibuat aja langsung 2019. Saya biasanya solusinya gitu. Terus di sini ada tawaran solusi. Perhatian, terus di sini nanti untuk lebih jelasnya bisa jenengan baca lagi lah. Karena ini saya mempersingkat waktu ya, jam 9 sudah ketemu dengan angkatan 2. Terus di sini ada rasional, teoretis, empirik lah seperti ini. Nah, ini kan lama ya, ini kan sudah lama juga. Nah, ini sudah lumayan lah 2012, tapi ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Nah, ini penggunaan media PPTA minimalisasi. Terus merumuskan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu berhubungan dengan yang kita angkat itu tadi, penyakitnya. Bagaimana? Biasanya kan apakah atau bagaimana gitu. Nah, rumusan masalah ini nanti bisa terjawab melalui instrumen penelitian yang kita pakai. Biasanya gitu. Apakah penggunaan dapat meningkatkan kemampuan bla 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 seperti itu. Nah, jenengan bisa buka-buka lagi lah nanti skripsi jenengan tentang rumusan masalah itu seperti apa gitu. Kan nggak beda jauh kalau seperti ini. Jadi intinya di rumusan masalah itu bentuk kalimat tanya yang mempertanyakan tindakan solusi yang dapat diberikan untuk menghilangkan penyakit. Bisa pakai kata tanya apakah atau bagaimana gitu. Kalau bagaimana keterlaksanaan pembelajaran ini? Kalau keterlaksanaan sudah pasti menggunakan instrumen lembar observasi. Kalau bagaimana keterlaksanaan. Kalau bagaimana hasil belajar, sudah pasti instrumennya adalah soal-soal atau evaluasi. Kalau hasil belajar, bagaimana hasil belajar. Kalau bagaimana respon siswa, itu sudah pasti pakai angket instrumennya. Kayak gitu aja. Jadi di rumusan masalah ini nanti juga berhubungan dengan instrumen yang kita pakai. Jangan sampai rumusannya muncul tapi instrumennya nggak ada, kan lucu ini nanti. Terus tujuan, kalau tujuan ya tinggal ngerubah saja ya dari rumusan itu diganti ke tujuan, begitu. Jadi tujuan itu apa ya? Nanti dibuka-buka lagi juga lah ininya. Jadi tinggal kata tanyanya diganti nanti tujuannya. Kata tanyanya dibuang. Terus diganti menjadi tujuan. Oke. Terus catatan, penelitian ini baru dapat dinyatakan selesai setelah terjadinya peningkatan kemampuan siswa. Nah ini yang logikanya nanti siklus 1 nilainya harus jelek, kan pakemnya kan gitu. Siklus 2 nilai harus terangkat, siklus 3 untuk RPP 3 nanti nilainya harus lebih baik lagi gitu. Itu pakemnya seperti itu. Nah makanya di penelitian itu saya kadang tidak terlalu percaya. Kenapa? Ya mesti hasilnya itu ya kadang banyak dirombak lah. Kadang bukan hasil yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau nggak dirombak gitu nanti nggak sesuai pakem. Kalau siklus 1 saja sudah clear semua beres, kan siklus 2 nggak terlaksana jadinya. Pakemnya secara umum gitu. Saya nggak pernah menjumpai di sebuah PTK siklus 1 itu sudah beres clear, itu nggak pernah. Mesti
masih ada yang belum tuntas sehingga perlu dilaksanakan siklus 2. Kalau siklus 1 sudah beres, maka siklus 2 nggak akan berlanjut jadinya. Gitu. Padahal desain settingnya kan memang harus ada siklus 1 dan siklus 2. Nah ini secara umum gambarannya. Nanti di bab 3 bisa dikasih ininya ya, gambar desain PTK ya. Pakai kemis tagat boleh, pakai yang di sini juga boleh, nanti tinggal di crop aja ya. Ini di screenshot, ditaruh di paint, di crop gitu juga bisa. Atau dipakai seperti ini, tool select and zoom, select di gini kan bisa apa ini, tinggal naruh di Word-nya nanti, tool snapshot tool, nanti tinggal di crop gini juga bisa, nanti thread ini tinggal di copy, nah di copy ditaruh di Word sudah muncul nanti. Nah, misalnya ini saya taruh di Word. Jadi paling tidak diberi gambar juga untuk gambar desain ininya. Nah, tinggal di Word, di paste, ini kan sudah muncul nanti tinggal ditata. Web text, pakai in front of apa behind, tinggal di ini masuk di bab, tadi bab 3 nggih. Ya di bab 3, nanti bisa digambarkan di sini. Deskripsi per siklus ditaruh di sini. Gitu Bapak Ibu. Terusnya lagi kurang 8 menit lagi merumuskan hipotesis tindakan. Jadi ini contoh rumusan hipotesis tindakannya seperti ini. Terus rumusan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu nanti bisa jadi solusi itu loh Bapak Ibu. Lah, apakah nanti membuatnya seperti yang di PDF ini? Tidak, jenengan kan tinggal ngisi-ngisi aja di LK 3.3b. Tapi acuannya dalam mengerjakan ini biar nggak bingung, lihat yang file PDF ini, gitu Bapak Ibu. Terus tinjauan pustaka sudah saya singgung tadi. Ada sesuai ini dulu ya dibahas. PTK tentang ini dulu dibahas, atau gambarnya nanti ditaruh di sini juga boleh, jangan ditaruh di bab 3, ditaruh di sini juga boleh yang gambar PTK-nya. Terus di sini sesuai dengan judul. Kalau yang di judul diangkat pemanfaatan media animasi, berarti yang dibahas media animasi. Terus kemudian yang dibahas berikutnya hasil belajar ya dibahas hasil belajar atau pembelajaran dulu begitu. Jadi gitu sesuai dengan judul. Metode di sini menjelaskan tentang siklus ya, siklus 1, perancangan, pelaksanaan, analisis, terus nanti menjelaskan juga siklus 2. Jadwal penelitian ini mau ditulis juga boleh, karena kalau di sini tidak ada jadwal ya, cuma waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau waktu kan langsung merujuk pada tanggal berapa gitu aja, nggak perlu seperti ini juga boleh. Sudah selesai. Untuk instrumen penelitian, nah ini instrumen ini yang dipakai sesuai dengan rumusannya ya. Di rumusan jenengan memunculkan apa, itu instrumennya yang dipakai apa. Contoh, yang jenengan angkat di rumusan bagaimana keterlaksanaan pembelajaran, maka observasi, maka instrumennya bisa pakai lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Kalau bagaimana hasil belajar, itu instrumennya sudah pasti tes ya, soal tes, mau pengetahuan, mau keterampilan boleh lah. Pokoknya disesuaikan seperti itu. Kalau bagaimana kendala dan cara mengatasi kendala tersebut, berarti pakai catatan lapangan. Itu instrumennya. Kalau bagaimana respon siswa, itu berarti bisa pakai angket. Terus kalau bagaimana, pokoknya disesuaikan lah Bapak Ibu gitu. Mau pakai wawancara, nggak angket, wawancara juga boleh untuk respon itu. Nah, macam-macam lah, nanti jenengan bisa mengembangkan, nanti kalau bingung bisa tanya. Oke, saya kira itu ada yang kurang jelas, monggo tanya. Mumpung masih ada waktu. Atau Bu Dina memberikan pencerahan sedikit, monggo Bu Dina. Oke, terima kasih Pak Nurudin. Untuk materi PTK ini tidak ada tambahan, Pak Nurudin sangat-sangat detail sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nurudin tadi. Cuman kemarin kan saya
menjanjikan ke Bapak Ibu untuk memberikan rincian penilaian tentang video atau PP penilaian pembelajaran. Sudah saya ketik, cuman belum saya edit. Nanti insya Allah kalau sudah selesai akan saya share di grup. Sebenarnya nanti kayaknya ada sosialisasi ya Pak Nurudin ya? Iya, ini baru tahu. Padahal saya sudah janjian jam 9. Ini Ini ada sosialisasi. enggak, ini baru ngabarin. Nanti kan ada portofolio juga. Ada penilaian portofolio. Portofolio ini salah satunya ya yang dinilai dari PTK Bapak Ibu guru itu, dari modul, buku, sama karya-karyanya Bapak Ibu itu. Nanti masuk di penilaian portofolio. Nanti ada panduannya. Boleh ya Pak Nurudin saya share itu, yang panduannya PDF-nya, penilaian portofolio tuh. Ya boleh lah Bu, kan biar mereka punya Atau gambaran. mungkin nunggu dari... Oh gitu. Nggih, nanti saya share-nya nggih. Nggih, gitu aja Pak Nurudin dari saya. Nggih. Mungkin Bapak mau lanjut ke web meeting berikutnya. Nggih, ini saya lihat Bu di grup dosen ini kok ada penyamaan persepsi jam 9 nggih untuk review PPL ini. Tapi nggak tahu jadi apa enggak, padahal ini kurang. Hari ini nggih. Nggih, ini di grup dosen dan guru pamong. Hari ini nggih. Nggih, hari ini. Hari ini nggih Pak. Tapi ininya belum. Loh, Zoom-nya belum di-share Zoom-nya. Nggih? Zoom-nya belum di-share. Ini Bu Nafi. Oh gitu. Nggih, di grup dosen itu kok mau ngadain penyamaan persepsi yang untuk Ini bukannya yang angkatan 1 nggih Pak Nurudin? F7 nggih. F7 itu apa toh, Bu? Bukannya angkatan 1 Pak? Oh, angkatan 1 toh F7 itu. Sebentar Bu, saya juga tahu, lupa, saya Bu. kurang paham. Oke, kalau Bu Amin yang menanggapi berarti ya angkatan 1. Angkatan 1 kan Bu Prof Amin ini. Oh nggih, F7 itu Prof Amin di angkatan 1. PPL 2. Nggih, bukan Bu, sorry. F7 itu PPL 2 angkatan PPL 2, bukan. Nggih, saya kira saya ini tadi tuas kaget saya, Bu. Nggih. Teman-teman ya, alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Saya banyak belajar tentang PTK dari Pak Nurudin juga ini. Sudah lama jenengan ya, kalau saya kan mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau jenengan kan PTK dari beberapa mahasiswa itu ya, yang lebih berpengalaman. Terima kasih tadi ilmunya nggih Pak Nurudin nggih. Oke, Bapak Ibu. Sudah itu saja Pak Nurudin. Nggih. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi hari ini? Mungkin Bapak Ibu nggih, monggo mau yang ada yang ditanyakan. Jadi semangat Bapak Ibu, 1 hari proposal harus selesai. Luar biasa nggih, hebat. Saya aja biasa bikin PTK enggak 1 hari loh ini Pak Nurudin. Monggo Pak Voting tadi sepertinya mau ngomong atau Bu Sarwindah. Oh iya. Nggih, monggo. Nanti Pak apa? dulu, Pak Saya coba mengajukan judul ya lewat WA grup ya Pak. Oh nggih, monggo. Yang penting nanti syaratnya kalau mengajukan harus ada itu tadi Pak ya, penyakit, obat. Kalau nggak lengkap kita lewati Pak. Oh iya. Jadi sebelum mengajukan dipikir dulu sudah ada obat, penyakit, pasien dan rumah sakit itu tadi unsur itu. Iya. Mau tanya Pak. Nggih Bu Eni. Ini untuk PTK itu nanti dipublikasi nggak toh Pak? Soalnya takutnya nanti kena Bu yang plagiat. bikin dulu, nanti kalau kena plagiat jadi saya tak ajarin biar nggak kena plagiat. Ya. Oh nggih Pak. Karena mau nyontek ruang sebelah. Sama. Pak Tolong misalkan jangan nyontek kelas lain, nyontek dari sumber lain boleh, tapi tolong jangan nyontek. Iya, maksudnya sumber lain. Nanti takutnya itu kan ada gini ya, kalau sistem saya kan gini, kalau misalnya sertifikasi dosen, deskripsi diri saya itu dikoreksi oleh sistem. Jadi yang diupload ke sistem itu kalau ada kesamaan itu yang fatal, gitu. Nah takutnya nanti begini, ya saya kan nggak tahu nanti kalau jenengan ada kesamaan pelek dengan teman di kelas sebelah, nanti kan ini pasti diminta hasil ini semua kan ada diminta di Google Drive, nggih, diminta ngupload semua nanti pas UIN
UKIN itu kan berkas-berkas semua yang dipakai anu kan diupload semua itu. Nanti kalau di situ ada sistem yang ngoreksi, ada kesamaan dengan kelas sebelah, terutama di LPTK Unusa, nah nanti yang fatal ya jenengan sendiri. Makanya kita berusahalah berpikir sendiri dengan jalan kita biar tidak terjadi kesamaan itu tadi. Gitu sih. Enggak Pak, ini PTK-nya kok berasa seperti Bandung memang Bondowoso jadwalnya ya Pak? gitu. Semalam jatuh. Jadwalnya Pak, ditambah Bu. sampai pagi, Pak. di angkatan 2 juga 1 hari. Sampai jam 7 pagi. Semangat Bapak Ibu. Pak, ini teman-teman minta perpanjangan waktu, Pak. Panjangan waktu lah Pak sampai besok pagi. Sampai besok pagi, Pak. Pak, Iya besok Pak, pagi, Pak. itu Bandung Bondowoso aja bikin 1000 candi nggak selesai sampai subuh loh Pak. Kurang satu ya Bu. Kurang Iya. satu. Sebentar, ini saya sudah di Japri angkatan 2. Sebentar. Oke, untuk masalah kelonggaran waktu, pripun Bu Dina? Ini kita Sampai ketemu sama teman-teman ini sampai hari Jam 7 besok pagi, Pak. oh gitu. Ya, nggak apa-apa Pak, kasihan Pak, kasih kelonggaran aja. Dari Sabtu, Pak. Wah, Tapi sama besok ya, besok sudah ada web meeting yang lain loh, nggih. Kalau di jadwal itu web meetingnya besok itu sudah refleksi. Kita jenengan ketemu saya sampai Sabtu. Kalau saya berikan kelonggaran, oke lah. Sampai Jumat jam 12 malam, wis. Oke. PTK-nya sampai Jumat malam. Iya, Pak. Ini Iya. korean Alhamdulillah. saya hari Sabtu. Nggih, Pak. Besok, Makasih. tapi refleksi kan ada ini ya, ada tagihan ya, besok di refleksi kan ada tagihan. Ya tetap itu tagihannya sesuai hari besok biar nggak molor-molor. Karena jenengan ketemu saya untuk Nggih, Pak. review ini kan jadwalnya memang sampai hari Sabtu doang. Kita harap Sabtu itu sudah beres semuanya, wis nggak ada tanggungan lagi gitu loh. Nggih Pak, siap. Oke, Pak. Nggih, Pak. Siap. Nggih. Terima kasih sekali, Bu Dina, Pak dosen. Ya, terima kasih. Nggih, saya kira itu saja dulu untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Dina, ternyata ini untuk kita, Bu, review PPL angkatan 2, Bu. Di grup angkatan 1 Bapak. itu, Bu, penyamaan persepsi guru pamong PPL 2 angkatan 1 dan review PPL angkatan 2. Oh iya, ya Allah, nggih. Langsung ini. Nggih, saya baru baca lengkap. Saya Aduh, baca padahal itu- atasnya aja soalnya. Iya. Iya, itu Zoom ini. Lah ini saya sudah janjian jam 9. Ya, langsung lanjut ke Zoom Bapak, monggo, nggih. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh, Nggih. 2 aja Pak. 2 laptop Pak. Nggih. Iya. Nggih. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Nggih. Semangat Bapak Ibu. Nggih. Dina,